Kostrad Marinir merapat ke perbatasan Malaysia. Intinya saya mengecek secara langsung bagaimana kondisi personil anggota yang melaksanakan pengamanan di perbatasan. Dari 58 titik dari satu batalion ini, sekitar kurang lebih 300 km, satu batalion kita melaksanakan pengamanan. Penekanan saya adalah jangan sampai ada pelolosan, apalagi pelolosan itu yang membawa barang-barang yang dilarang. Polri harus ketat dan menjaga disiplin dan kehormatan TNI Angkatan Darat di dalam melaksanakan tugas, kerjasama yang baik dengan pihak perbatasan. Secara diam-diam Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta mengambil kebijakan radikal dengan menempatkan pasukan pemukul di perbatasan Indonesia-Malaysia. Batalion Infanteri 413 Bromoro Lintas Udara Kostrad didatangkan untuk menggantikan posisi Batalion 621 Garing Manuntung di Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Mereka bertugas menjaga perbatasan RI dengan negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia Timur. Yonif 413 Linut Kostrad yang bermarkas di Solo, Jawa Tengah mulai April 2012 bertugas menjaga 3 kabupaten yang berbatasan dengan Malaysia, Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan sepanjang 1038 km dengan masuknya Batalion Yonif Linut 413 Kostrad. Ada 1.300 prajurit di perbatasan Kalimantan Timur mengisi 44 buah pos. Jika pasukan Kostrad diterjunkan ke sebuah daerah, berarti mereka disiapkan untuk bertempur. Mereka pasukan mandiri yang tidak membutuhkan pasukan lain untuk melakukan pertempuran. Dari urusan dapur hingga senjata anti pesawat terbang, semua diurus sendiri. Malam itu, Yonif 413 Bromoro Linut Kostrad mulai patroli. Satu kompi Kostrad 100 prajurit berkumpul di Kutai Barat untuk menyisir perbatasan di wilayah timur masuki 2 jam perjalanan. Pasukan dipecah menjadi 3 peleton, 33 personil bergerak ke 3 tempat terpisah. Pasukan yang 1 peleton 33 personil dipecah lagi menjadi 3 regu setelah berpatroli selama 4 jam. Patroli malam, pukul 3 pagi, 1 regu, 11 personil pasukan beristirahat tidur sejenak dan bergerak lagi saat lembayun mulai muncul. Sekitar pukul 8 pagi, mereka tiba di patok perbatasan Indonesia-Malaysia, Kalimantan Timur. Mereka memeriksa, mencatat koordinat patok perbatasan serta mendokumentasikannya ke dalam foto. Dari 11 anggota Kostrad ini, 2 memegang senjata mesin, 1 pemegang radio punggung, serta 2 bertugas sebagai pembuka jalan, garing penjejak. Selain menyandang senjata SS Pindad, sebagian mereka yang menyandang granat launcher dengan amunisi tabung pelontar anti-personel dan tabung pelontar anti-tank, tergantung di pinggang kiri dan kanan. Kami tidak membawa RBS 70 karena terlalu berat. Ini kan cuma patroli tapi penuh kewaspadaan, ujar seorang perwira Litnal 2. RBS 70 adalah senjata anti pesawat milik Kostrad. Setelah memeriksa patok-patok perbatasan, pasukan ini kembali pulang ke pos mereka yang baru di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Pengalaman tempur Yonif Linut 413 Kostrad telah panjang. Mereka terjun ke berbagai medan perang dan konflik bersenjata, antara lain Kompi Pemburu Satgas Darat di Timur Timur, Satgas Pengamanan Daerah Rawan Aceh, Ambon, dan Papua. Mereka juga pernah bertugas sebagai kontingen Garuda 7 di Timur Tengah. Batalion 305 Kostrad selain di Kalimantan Timur, pasukan Kostrad ternyata dikirim juga ke perbatasan Kalimantan Barat. Wilayah perbatasan dengan Sarawak, Malaysia di Kalimantan Barat dijaga 600 personel Batalion 305 Lintas Udara. Kostrad menggantikan pasukan Batalion Infanteri 643 Wanara Sakti Sintan. Mereka ditempatkan pada 34 pos pengamanan perbatasan. Selama ini pasukan yang menjaga perbatasan di Kalimantan Barat hanya dari 3 batalion yang ada di bawah Kodam 12. Garing TPR, yakni Batalion Infanteri 643 Wanara Sakti, Batalion Infanteri 641 Beruang Hitam di Kota Singkawang, Batalion Infanteri 642 Kapuas. Panjang perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia mencapai 966 km, mulai dari Tanjung Datuk di Kabupaten Sambas hingga Gunung Semeru di Kabupaten Kapuas Hulu. Di tempat inilah 600 anggota unit 305 Tengkorak Linut Kostrad Karawang, Jawa Barat bertugas menjaga perbatasan. Pasukan unit 305 Linut Kostrad memiliki segudang pengalaman. Mereka baru saja pulang dari Lebanon sebagai pasukan Garuda 23A 2006-2007. Jadi tidak main-main kini pasukan yang disimpan di perbatasan Malaysia, pasukan berkualitas nomor 1. Yonif 305 Linut Kostrad pernah beroperasi di Kamboja Garuda 12A sampai dengan C.
Operasi Pengamanan Papua 1996 Penumpasan Aceh Merdeka, Operasi Seroja Penumpasan PGRS Paraku Kalbar, Penumpasan G30S PKI, Operasi Dwi Korab PRRI Garing Permesta, dan Penumpasan DI Garing TII untuk urusan perang. Mereka sudah kenyang. Kodam 12 Garing Tanjung Pura bermarkas di Pontianak mencakup 2 provinsi yakni Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah, sedangkan Kodam 6 Garing Mula Warman menjaga wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur. Yang menjadi pertanyaan mengapa garis perbatasan dengan Malaysia di sepanjang Kalimantan Timur dan Barat kini dijaga Kostrad. 1. Anda tidak bisa main-main atau mencoba adu kekuatan dengan pasukan baret hijau ini. Mereka sangat menyukai perang yang berlarut yang meneror dan menguras psikologi lawan. Kostrad sedang mengenali medan Kalimantan Timur dan Barat sehingga jika terjadi pertempuran, mereka tahu persis harus berbuat apa. Kalau sudah begini pasti ada pasukan clandestine berpakaian preman yang akan memetakan garis pertahanan lawan, termasuk pos komando logistik dan geografis. Jika sedang menggunakan pakaian militer ada badge kuning melengkung di baju lengan atas mereka bertuliskan clandestine. Marinir bergabung. Let's group and rule. Pasukan TNI AL tidak mau ketinggalan untuk berpartisipasi bahu-membahu menjaga perbatasan dengan temannya di Kostrad. Sebanyak 130 prajurit petarung Batalion Infanteri 5 Marinir bertugas sebagai Satgas Ambalat 14 Garing 2012. Tugas yang disampaikan Komandan Pasmar 1 Brigadir Jenderal TNI Tommy Basarin Nata Negara kepada mereka sangat jelas. Amati dan waspadai gerakan pasukan Malaysia di Pulau Sebatik Utara, serta pertahankan garis paralel berbatasan di Pulau Sebatik, ujar dan Pasmar 1. Laksanakan penyiapan unsur perlawanan wilayah bersama satuan samping waspada pergerakan kekuatan Malaysia di sekitar Pulau Sebatik dan Pulau Nunukan. Tambah Komandan Gugus Tempur Laut Wilayah Timur, Laksamana Pertama TNI Ari Suwidewo, TSE. Pada 2013 mendatang penjagaan perbatasan akan lebih ketat lagi. TNI akan mulai mengaktifkan tank-tank Leopard, heli tempur Super Cobra, serta USAF Garing Drone Heron TB.